Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan masuk ke materi Kerajaan Majapahit. Ibu ingin menekankan kepada kalian bahwa pembelajaran mengenai kerajaan itu bukannya kita menghafal tahun-tahun, terus kita menghafal nama-nama raja yang jumlahnya banyak, terus kita juga harus menghafal keturunan-keturunan rajanya, nggak perlu ya guys. Oke, mulai sekarang kita ubah mindset kita ubah pola pikir kita. Ketika kita mempelajari kerajaan Hindu-Buddha ataupun kerajaan Islam, kita fokuskan kepada beberapa poin penting-pentingnya saja. Nah, yang pertama adalah letak kerajaan, where. Yang kedua adalah raja pendiri dan raja masa kejayaan, who. Kemudian yang ketiga adalah kapan berlangsungnya pemerintahan kerajaan, when. Lalu yang keempat, apa saja peristiwa penting yang terjadi di masa pemerintahan kerajaan tersebut, atau what. Yang kelima, mengapa kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan nasional kalau untuk fokusnya Majapahit. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses keruntuhan dari kerajaan Majapahit. Untuk kerajaan-kerajaan yang lain, kalian tetap pakai panduan ini ya, 5W1H. Mungkin nanti bisa berbeda di bagian Y-nya. Kan kalau Majapahit, mengapa berkembang menjadi kerajaan nasional? Nah, untuk kerajaan lain, mungkin bisa kalian rubah. Misalnya, mengapa kerajaan Tarumanegara bisa menguasai wilayah di Jawa Barat, seperti itu. Atau misalnya kerajaan Sriwijaya juga, mengapa kerajaan Sriwijaya bisa menjadi kerajaan besar, sehingga disebut sebagai kerajaan yang wilayahnya seperti Indonesia saat ini. Seperti itu ya. Nah, intinya untuk membahas kerajaan, kalian nggak perlu membahas detail-detail sekali, tidak perlu. Cukup pada poin 5W1H-nya. Kita masuk di bagian letak kerajaan Majapahit ya. Majapahit berpusat di Jawa Timur, berasal dari daerah yang banyak ditumbuhi pohon maja yang rasanya pahit. Oleh sebab itu disebutnya Kerajaan Majapahit. Pada masa kejayaannya, wilayah kerajaan meliputi Asia Tenggara. Kita bisa lihat petanya ya. Itu yang diarsir adalah wilayah Kerajaan Majapahit pada masa kejayaan. Hampir meliputi wilayah Nusantara ya, Singapura termasuk, Malaysia termasuk ya. Kemudian ke atas juga ke Birma juga masuk wilayah kekuasaan Majapahit. Thanks. Kita sekarang ke bagian raja pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Sejarahnya adalah Raden Wijaya adalah menantu Raja Kertanegara. Kertanegara ini merupakan raja terakhir dari kerajaan Singasari. Ketika Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, Raden Wijaya melarikan diri bersama 4 orang putri Kertanegara. Jadi, Raja Kertanegara itu punya 4 orang putri ya, dan 4-empatnya dinikahi oleh Raden Wijaya. Next, ketika Raden Wijaya melarikan diri, Raden Wijaya minta bantuan Bupati Sumeneb yang bernama Arya Wiraraja. Atas nasihat dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya akhirnya menyerah kepada Jayakatwang, lalu Jayakatwang memberikan tanah kepada Raden Wijaya, yaitu di daerah hutan tarik di dekat Sungai Brantas. Setelah itu, dengan bantuan orang-orang Madura, Raden Wijaya membuka hutan tarik tersebut dan diberi nama Majapahit.
Kemudian datanglah pasukan Tartar dari Mongol dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk menghukum Raja Kertanegara. Tapi ternyata Raja Kertanegaranya kan sudah meninggal, dibunuh oleh Jaya Katuang. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Jadi walaupun Raja Kertanegara sudah meninggal, tentara-tentara Tartar ini tetap kekeh mau membunuh Raja Kertanegara. Akhirnya sama Raden Wijaya, pasukan Tartar ini dibohongin. Kata Raden Wijaya, no, yang namanya Kertanegara lagi ada di kerajaan. Padahal sebenarnya yang di kerajaan itu adalah Jaya Katuang. Ya sudah, akhirnya pasukan dari kerajaan Tartar tadi menyerang Jaya Katuang yang disangkanya Kertanegara, lalu matilah Jaya Katuang. Nah, setelah mengalami kemenangan, pasukan Tartar udah mau merayakan keberhasilannya kan. Nah, ketika mereka sedang pesta-pesta, Raden Wijaya menyerang tentara Tartar tersebut. Lagi seneng-seneng, gak ada yang ngeh kalau sebenarnya mau diserang. Akhirnya pasukan Tartar tadi meninggal semua, dibunuh oleh pasukannya Raden Wijaya. Setelah berhasil membunuh tentara Tartar, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293. Next, kita lanjut kepada raja masa kejayaan, yaitu Raja Hayam Wuruk. Pada tahun 1350, sekitar 100 tahun setelah kerajaan ini berdiri, Ratu Ibu Tribuana Tunggadewi meninggal. Lalu beliau digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk yang bergelar Raja Sanagara. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk yang dibantu oleh Mahapatihnya yang bernama Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Dengan sumpah palapanya, Gajah Mada berhasil menguasai seluruh wilayah Nusantara, ditambah dengan Siam, Thailand, Martaban Birma, Ligor, Anom, Champa, dan Kamboja. Keren ya? Berikutnya adalah masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kalian nggak perlu ngapalin tanggal tahun-tahunnya ya, cukup sekitarannya saja. Jadi kerajaan Majapahit itu berdiri sekitar tahun 1200 hingga 1500 Masehi, kurang lebihnya 300 tahun. Berikutnya adalah mengapa kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan nasional, yaitu dari faktor Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada. Karena jasanya Gajah Mada diangkat sebagai Patih Mangkubumi Majapahit, lalu beliau mengucapkan sumpah yang isinya ia tidak akan menikmati palapa. Maksudnya di sini adalah beliau tidak mau hidup enak, beliau tidak mau makan enak sebelum beliau dapat mempersatukan seluruh Nusantara di bawah kepemimpinan kerajaan Majapahit. Dan cita-citanya itu berhasil. Bahkan lebih dari wilayah Nusantara, seperti yang sudah kita bahas tadi, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Berikutnya adalah peristiwa penting ya. Nah, ini adalah kisah kasih tak sampai guys. Ceritanya kerajaan Majapahit sudah menjadi kerajaan yang besar, tapi Raja Hayam Wuruk belum juga memiliki istri. Nah, Hayam Wuruk dicomblangin bahasanya ya, dengan putri-putri dari Majapahit itu nggak ada yang srek. Nah, ternyata beliau sreknya sama seorang putri dari Pasundan, Raja Sunda yang bernama Sri Baduga Maharaja. Itu punya putri yang cantik jelita bernama Dyah Pitaloka. Nah, Hayam Wuruk kemudian ingin mempersunting Dyah Pitaloka sebagai istrinya. Nah, Dyah Pitaloka mau, Raja Sri Baduga Maharaja pun mau, karena mereka beranggapan bahwa oh ya, kalau berhubungan dengan Majapahit,
Kalau putrinya menikah dengan Raja Majapahit berarti mereka besanan. Kalau besanan berarti tidak akan diserang oleh Majapahit. Itu menurut pemikiran Raja Sunda. Tapi ternyata Gajah Mada masih dengan sumpah palapanya ingin tetap menguasai wilayah kerajaan Sunda. Ketika rombongan pengantin itu sampai di lapangan Bubat, lapangan yang berada di depan kerajaan, rombongan pengantin itu tidak disambut dengan ramah tamah, melainkan disambut dengan pasukan perang yang dipimpin oleh Gajah Mada. Lalu Gajah Mada bertanya kepada Raja Sribaduga. Gajah Mada menekankan bahwa Raja Sribaduga harus mau mengakui kekuasaan Majapahit jika ingin putrinya menikah dengan Hayam Wuruk. Nah, Raja Sribaduga nggak bersedia dong loh. Ini gimana sih? Ini kan katanya mau menikah. Kalau menikah berarti besanan. Kalau besanan berarti setara. Tapi kok tiba-tiba kerajaan Sunda harus mengakui kekuasaan Majapahit? Nah, Raja Sribaduga tidak mau menerima permintaan dari Gajah Mada. Akhirnya pasukan Majapahit membunuh semua rombongan pengantin tersebut, termasuk Putri Dyah Pitaloka. Gagallah Hayam Wuruk menikah dengan Putri Dyah Pitaloka. Kita sampai ke poin terakhir mengenai bagaimana proses keruntuhan kerajaan Majapahit. Ketika Hayam Wuruk sudah menikah, punya keturunan, semakin tua lalu wafat. Nah, keturunan-keturunan yang melanjutkan kerajaan Majapahit itu bukannya memperkuat kerajaan atau mempertahankan kerajaan, tapi justru malah rebutan kekuasaan. Yang terjadi di sini adalah perang saudara besar yang dikenal sebagai Perang Parekrek. Perang yang melumpuhkan kekuatan dari kerajaan Majapahit hingga menyebabkan kerajaan ini lemah dan kemudian runtuh. Selain itu, setelah kekuatan kerajaan Majapahit semakin melemah, maka wilayah-wilayah kekuasaannya banyak yang melepaskan diri. Nah, ditambah lagi dengan munculnya kerajaan Islam Demak. Nah, dari sinilah akhirnya berakhir kekuasaan kerajaan Majapahit. Begitu ya anak-anakku sekalian, semoga materi kerajaan Majapahit ini bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ke materi kerajaan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.